Shalom, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dengan saya. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami memohon pencerahan dari Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kejadian 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Renungan kita saya beri tema Yesus, keturunan Abraham. Saudara-saudara, Abraham adalah seorang tokoh besar yang termasyhur dalam perjanjian lama. Karena melalui Abrahamlah umat perjanjian Allah muncul. Allah yang memanggil Abraham dan memberkati Abraham. Allah memberikan tanah dan keturunan serta berjanji memberkati dia, menjadikan dia berkat, dan bahkan melalui dia, yakni keturunannya, Sang Mesias, semua bangsa akan diberkati. Maka tidak berlebihan menyatakan bahwa semua bagian perjanjian lama dan semua sejarah manusia merupakan pemenuhan janji-janji ini. Perhatikan argumentasi Paulus dalam Galatia 3 ayat 16 dan juga dalam ayat 29. Karena Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham dan benihnya. Ini dalam bentuk tunggal. Istilah benihnya mengacu kepada Kristus sebagai keturunan Abraham. Dan begitu juga dengan semua yang disatukan dengan Kristus oleh iman. Karena jika kita adalah milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham. Ini sangat jelas bahwa Yesus disebut sebagai keturunan Abraham. Demikian juga setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus disebut keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara, Rasul Paulus selanjutnya membandingkan kata kutuk dan berkat, atau lebih khusus lagi, kutuk hukum dan berkat Abraham. Dia menulis, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, yaitu penghukuman yang dinyatakan hukum Taurat atas mereka yang tidak menaatinya. Dengan jalan menjadi kutuk bagi kita, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Galatia pasal 3 ayat 13-14. Dia menanggung kutuk itu supaya kita bisa mewarisi berkat-Nya. Janji Allah untuk memberkati dunia melalui keturunan Abraham menjadi usaha penginjilan Kristen pada masa kini. Kita harus terus memberitakan Injil baik kepada orang Yahudi maupun kepada bangsa-bangsa lain, sampai tidak terhitung jumlah orang tebusan yang ditarik dari setiap suku, bangsa, dan bahasa. Dikatakan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di tepi laut, dan juga debu di bumi. Barulah janji Allah kepada Abraham terpenuhi. Saudara-saudara, kita adalah anak-anak Abraham secara rohani. Kita sudah diberkati. Kita sudah dibebaskan dari segala kutuk hukum Taurat. Maka kita harus hadir menjadi berkat bagi dunia ini. Menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi segala suku-suku bangsa. Ini adalah tugas yang mulia. Karena saudara dan saya adalah keturunan Abraham secara rohani. Maka mandat ini berlaku bagi kita. Tetapi juga yang menjadi penghiburan bahwa berkat-berkat yang diberikan kepada Abraham juga menjadi bagian kita. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat memahami firman-Mu
dan setelah itu kami dapat melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Pimpin dan sertai kami dalam menjalankan semua aktivitas hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom.